Episode 35. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Mereka masuk ke ruangan dan meminum 3 putaran anggur. Mengambil keuntungan dari William dan Lina, keduanya minum sedikit bingung. Di Jenny mengingatkan. Albert berkata, "Saudara Lina, aku sedikit ada masalah dan meminta bantuanmu." Lina melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah selama saya dapat membantu. Saya akan membantumu. Kakak, baru-baru ini keluarga kami agak sulit. Kauri sangat menjanjikan sekarang. Saya ingin meminjam uang," kata Albert. Jenny dengan cepat mengangguk. "Jika bukan karena itu, kami tidak akan mengatakan ini. Lina, kamu punya uang sekarang. Jadi kamu pasti akan membantu kami." Lina segera berdiri ketika dia mendengar tentang pinjaman itu. 2 poin. Dia tahu siapa Albert. Setelah uang dipinjamkan, tidak ada kemungkinan akan dikembalikan 99%. "Berapa banyak yang ingin kamu pinjam?" Lina bertanya. Albert membuat gerakan, mengangkat 2 jarinya. Lina berkata, 2.000. "Lina, apa maksudmu? Apakah aku masih perlu 2.000 untuk berbicara denganmu?" Albert berkata dengan marah. "Berapa itu?" Lina merasa kejam. Jika dia ingin meminjam 20.000 juta, dia akan meminjam setelah menggigit giginya untuk mendapatkan wajah. 200 miliar. Albert berkata tanpa mengubah wajahnya. 200 miliar. Lina langsung sadar seolah-olah dia telah minum obat yang sadar. Meskipun hidupnya sedikit lebih baik sekarang, dia tidak memiliki banyak uang di tangannya. Dan dia terlalu serakah untuk 200 miliar ketika dia berbicara. 2 mobil di rumah Anda bernilai lebih dari 1 M. Dan Anda sering datang ke hotel bintang 5 untuk makan. 200 miliar bukan jumlah yang kecil bagimu, kata Albert. Jenny tahu bahwa Lina adalah orang yang mencintai wajah. Jadi bagaimana dia bisa meningkatkan peluang saya untuk meminjam uang saat ini? Dan berkata, "Lina, kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu masih tidak tahan menanggung 200.000 miliar. Baiklah. Saya melihat Anda. Sekarang Anda telah menjalani kehidupan nyonya. Dengan kekayaan bersih beberapa juta." Lina sangat nyaman mendengarkan ini. Tetapi dia benar-benar tidak bisa mendapatkan 200 miliar. Melihat Lina tampak malu, Kauri berkata, "Paman dan Bibi, coba meminjam begitu banyak uang ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman bank, Anda harus melihat apa ini." Kalimat berarti disampaikan Kaori. Jelas, jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali uang itu, mengapa harus meminjamkan uang kepada kami? Wajah Jenny tenggelam dan berkata, "Saya sedang berdiskusi dengan ibumu. Apa yang kalian katakan?" Lina, dulu kamu berada di keluarga kelahiran. Kami mengatakan banyak hal baik tentangmu. Berapa banyak kerabat mengatakan kamu sudah menikah dengan keluarga kaya. Jika kamu meminjamkan kami uang untuk memberitahu kerabat itu, dapatkah mereka mengatakan bahwa kamu tidak menjanjikan di masa depan? Jenny menoleh dan terus berkata kepada Lina. Lina benar-benar ingin berjuang untuk dirinya sendiri dalam keluarganya. Tetapi harga 200.000 miliar juga terlalu besar. Dan dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang sekarang. Albert mendengus dingin dan berkata, "Lina, mobilmu tidak disewa. Hanya untuk pamer di depan kami. Apakah kamu tidak ingin kembali ke rumah ibu tahun ini?" Serangkaian kata-kata berlapis mengenai Lina. Lina berpikir untuk kembali ke pemandangan keluarganya. Dan dia mengangguk dan setuju, "Oke." Kauri cemas. Mereka tidak punya 200.000 miliar untuk Albert. Haruskah mereka mencurinya? "Bu," Lina memelototi Kauri dengan nada bahwa dia akan tetap pada pendiriannya. Melihat bahwa pinjaman dilunasi, Marcel meninggalkan ruangan dengan dalih pergi ke kamar mandi. William tidak berani mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses, karena Lina bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam keluarga, bahkan jika dia tidak setuju. Sebenarnya, meminjam uang juga untuk Marcel. Dia baru-baru ini menyukai proyek investasi dan kekurangan modal awal. "Jangan khawatir. Saya akan punya uang di masa depan. Saya akan segera mengembalikannya kepadamu."
Albert berkata sambil tersenyum. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa ada uang. Dan apakah ada uang? Tetapi dialah yang memiliki keputusan akhir. Jenny mencolek Albert. Untuk apa lagi kata tambahan ini? Kami di sini kali ini. Waktu terbatas. Kapan Anda bisa memberi kami uang? Jenny bertanya. Lina memandang Kaori. Dan dia harus menghabiskan 200.000 miliar. Hanya Kaori yang bisa melakukannya. Dia sedikit menyesalinya sekarang. Tetapi dia tidak bisa mengambilnya kembali. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya berhasil memenangkannya. Dia menarik nafas, malu. Besok dan lusa. Butuh waktu untuk menarik uang, kata Lina. Bagus, bagus. Jenny tersenyum. Marcel, yang pergi ke kamar mandi, tidak kembali untuk waktu yang lama. Jenny khawatir tentang apa yang sedang terjadi. Dan akan membiarkan Albert pergi dan melihatnya. Pintu ruangan ditendang terbuka dengan kuat. Dan ada ledakan keras. Mereka melihat Marcel dilemparkan dengan hidung bengkak dan sedikit memar. Dan beberapa pria tegap mengikuti di belakangnya. Jenny adalah seorang wanita yang melindungi kehormatannya. Melihat putranya dipukuli seperti ini, dia berlari. Marcel, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Jenny bertanya dengan prihatin. Marcel sangat ketakutan sehingga dia menangis dan menangis seperti seorang wanita. Siapa kamu? Kenapa kamu memukul anakku? Teriak Jenny. Sebuah kalung emas sekitar lemak lehernya. Gemuk keluar, apa yang kamu katakan? Anda adalah wanita terkutuk. Terkutuk melahirkan seorang putra. Dan dia bahkan berani memukul seorang wanita. Setelah selesai dari toilet, Marcel bertemu dengan seorang wanita yang mengenakan gaun seksi. Wanita itu mabuk. Dia tidak tahu bahwa pihak lain adalah adik dari seorang gangster. Jadi dia memukulinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Marcel sangat ketakutan sehingga dia menangis di tempat dan berlutut memohon belas kasihan. Tetapi pihak lain tidak memaafkannya. Bahkan jika Marcel merusak nama keluarga Wijaya, itu tidak berguna. Ketika dia mendengar pria gemuk itu, Jenny dengan enggan berkata, "Lihatlah apa yang dikenakan wanitamu. Bukankah ini menunjukkan padaku untuk merayu putraku?" Pria gendut itu menjadi marah ketika dia mendengar ini. Dan tersenyum muram. Betapa brengseknya. Bahkan jika dia tidak memakai seorang wanita, apakah putra Anda berhak untuk pergi ke harapannya? Dasar jalang. Dia belum selesai berbicara. Anak buah Andre maju. Sebuah tinju menyapa wajah Jenny. Albert tidak menunjukkan sedikit pun penampilan seorang pria. Dan berkata kepada Kaori dengan wajah pucat, "Kaori, apakah kamu bukan dari keluarga Wijaya? Coba menakuti mereka." Kaori tidak peduli padanya. Albert melakukannya sendiri. Dan Jenny tidak tahu hidup atau matinya. Mengapa dia harus peduli dengan masalah ini? Setelah mendengar kata-kata Marcel, pria gendut itu berkata dengan jijik, "Apa-apaan? Keluarga Wijaya. Bahkan jika itu datang, saya tidak akan menganggapnya serius. Apakah kamu atau saya yang jahat? Akui saja. Jika aku dalam suasana hati yang baik, aku tidak perlu memukulmu." Pria gemuk itu berkata kepada Albert. Albert gemetar ketakutan. Tapi dia keras hati terhadap Kaori. "Kaori, apakah kamu tidak peduli tentang ini? Aku pamanmu." Kaori tampak acuh tak acuh dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. William mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan berkata kepada pria gemuk itu, "Saya William, anggota keluarga Wijaya. Beri saya wajah. Mari kita lupakan urusan hari ini." Pria gemuk itu memandang William dengan tatapan tajam, mencibir dan berkata, "Keluarga Wijaya dihitung sebagai bola. Tidak peduli seberapa kemampuanmu. Percaya atau tidak, aku bahkan akan memukulmu." Melihat sikap pria gendut itu begitu kuat, Lina hanya ingin mengulurkan tangan dan duduk bersama William. Tapi William bergerak lebih cepat, dan segera duduk dengan tenang. "Kamu tidak perlu berlutut dan meminta maaf. Saya juga orang yang wajar. Kamu harus membayar puluhan hingga 1 juta untuk seorang wanita yang kamu aniaya." Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum. Lihat tidak ada yang berbicara. Pria gemuk itu menendang Marcel dan berkata dengan marah, "Jika tidak ada uang, saya akan menyeret anak ini." "Kakak, saya tidak punya uang.
Tolong, lepaskan aku. Marcel mengeluarkan kunci mobil Audi. Marcel, itu mobilku. Mengapa kamu memberikannya padanya? Kauri melihat pemandangan ini dan berdiri dengan marah dan berkata. Baru pada saat itulah pria gemuk itu melihat Kauri dengan jelas. Dan mau tidak mau bersinar. Dia ternyata sangat cantik. Kauri, apakah di matamu mobil lebih berharga dari sepupumu? Apakah kamu ingin melihat Marcel dilumpuhkan olehnya? Walau itu bukan mobilnya, Albert tidak peduli sama sekali. Cantik. Saya hanya mau uang, bukan mobil Audi yang rusak. Pria gemuk itu membuang kunci mobil dan berjalan menuju Kauri. Apa yang ingin kamu lakukan? Kauri berkata, menatap pria gemuk itu dengan waspada. Yah, jika kamu tinggal bersamaku sepanjang malam, masalah ini akan aku lupakan. Bagaimana? Pria gemuk itu memandang Kauri dengan senyum cabul di wajahnya. Bersambung.